wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingatkan sekali lagi, sediakan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini. Pada pembahasan kali ini, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembahasan kali ini akan Bapak jelaskan sila keempat dari Pancasila, bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayainya sekolah. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, bagaimana sikap Santi pada bacaan teks tersebut menurut kalian? Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelasmu. Pertanyaan yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Pertanyaan yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk dari teks bacaan di atas? Sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga.
Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Pertanyaan yang terakhir, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Nah, sekarang penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat kita jalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Berikut ini penjelasan satu persatu dari contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Contohnya, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Misalnya, saat melakukan diskusi kelompok harus mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh anggota kelompok lain. Bermusyawarah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan musyawarah, misalnya saja saat akan memilih ketua kelas, ini juga harus dimusyawarahkan agar hasilnya nanti bisa diterima oleh warga kelas tersebut. Contoh yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, pertama, memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya. Yang kedua, memberi pertolongan atau tempat kepada orang lain yang membutuhkan. Memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan atau guru di sekolah sesuai dengan kesepakatan. Lalu, penerapan nilai-nilai sila keempat dari Pancasila yang keempat, yaitu menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Contohnya, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Misalnya saja, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Pada gambar bisa dilihat ada ayam dan ada itik. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Tentu saja, pada pertemuan yang kemarin kalian sudah membuat adonan plastisin, kemudian hari ini kalian akan membentuk dari adonan plastisin tersebut menjadi sebuah patung sederhana. Kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah pendapat teman dan gurumu. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami. Sekian pembahasan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.